Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdua kembar? Antum sama dia? Yang pakai merah bukan? Enggak kembar ya? Agak mirip matanya agak mirip. Ya, taib ya. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita hanya syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa dengan ihsan dan istiqamah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan atau apa-apa yang beliau ajarkan hingga akhir hayatnya. Baik, ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, bersyukur kita hanya kepada Allah, itu yang selalu Ustaz katakan. Karena apa? Pada hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bernapas, dan ini kesempatan yang terbaik. Ya, ini adalah rizki yang terbaik, yaitu usia. Ya, dengan adanya usia kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jangan sia-siakan usia kita. Ya, berusaha perbanyak amal ibadah, kemudian berusaha juga untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang akidah. Kemarin terakhir sampai pertanyaan yang keberapa? Yang sering di kelas, yang sana apa ini? Antum? Iya, hampir mirip. Ustaz lihat hampir mirip. Matanya saja tapi. Kita bahas dari yang ke-6 lagi ya. Kita mundur sedikit. Kalau nggak salah kemarin sampai pertanyaan ke-7. Iya kan? Benar. Nah. Ya. Lihat pertanyaan ke-6. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Ya. Di sini dikatakan mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal semua ibadah. Ya, semua ibadah ya. Baik banyak sini. Kalau sini dikatakan ada doa, ada nazar, ada hukum dan ibadah lainnya seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah, berkorban, ya, infak, sedekah, semua. Ya, semua ibadah. Assalamualaikum. Semua ibadah kita tujukan semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Surah Muhammad ayat yang ke-19. Naam, ini harus kalian pahami, tanamkan dari sekarang. Antum dan Ustaz sama. Kita sama-sama harus terus belajar, menguatkan diri terutama perkara tauhid. Ya. Kita harus meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh beribadah kepada makhluknya. Enggak boleh beribadah kepada jin. Ya, apalagi bersekutu ya. Ini biasa dilakukan sama orang-orang musyrikin. Ya, bersekutu dengan jin. Enggak boleh beribadah kepada manusia. Misal di suatu tempat ada seorang manusia yang terlihat alim atau dianggap alim oleh sebagian masyarakat, kita enggak boleh beribadah untuk dia. Enggak boleh beribadah kepada malaikat. Enggak boleh beribadah kepada nabi-nabi. Walaupun itu Nabi Muhammad SAW, enggak boleh. Tetap ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu harus kita yakini. Ya, sebagaimana kita lihat di sebagian tempat, ini udah Ustaz sampaikan ya, pekan lalu, ada sebagian yang mereka melakukan ibadah-ibadah itu untuk alam. Seperti sedekah laut. Ya, kalau kalian lihat di Jawa, itu kalau mereka panen raya, panen buah-buahan, sayur-sayuran, ya, mereka akan buat pesta yang mereka akan menggiring ke pinggir laut. Kemudian kepala kerbau dipenggal, dihanyutkan. Mereka katakan ini sedekah laut, ini kesyirikan, ini tidak boleh. Ya, ini haram. Ini tidak boleh, ini kesyirikan. Ya, sementara syirik itu adalah dosa yang besar dari dosa yang paling besar. Tidak ada ampunannya.
Ya, kecuali seorang tersebut dia bertobat kepada Allah sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Ya, karena Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Siapapun kita, ya, sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita bertobat sebenar-benarnya taubat yang dikenal dengan taubat apa? Nasuha, gitu kan? Sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, maka Allah akan ampunkan. Ya, mungkin banyak ada ada riwayat-riwayat seseorang yang dia amalan-amalan di dunianya, dia sebagai yang dia sering melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun sebelum akhir hayatnya dia sempat bertobat kepada Allah dan dia mohon ampun, maka ya di akhir hayatnya Allah ampunkan dia, kemudian dia meninggal dan dia masuk ke dalam surga. Ya, kita nggak pernah tahu akhir hidup kita, maka dari sekarang lakukan kebaikan-kebaikan. Ya, karena kata para ulama, seseorang itu akan menemui ajalnya, menjumpai ajalnya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau seseorang yang biasa membaca Al-Quran, ya seperti antum biasa baca Al-Quran, kita berharap ya Allah semoga ya kita dimatikan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kalau antum ahlul tahajud, sering tahajud atau sering puasa saum gitu kan, kita minta kita diwafatkan dalam keadaan kita sedang beribadah. Ya, berapa banyak berita di luar sana, ya kita lihat mereka mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Ada yang mati di atas tempat tidurnya bersama wanita yang bukan mahramnya. Ya, ada yang mati dalam keadaan sedang berjudi, ada yang mati dalam keadaan narkoba. Banyak kan berita seperti ini. Maka seorang akan menemui ajalnya sesuai dengan kebiasaannya. Balik lagi ke sini. Ya, jadi tauhid uluhiyah itu semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Selain itu berarti dia termasuk ke kesyirikan. Ya, selain itu berarti dia termasuk ke dalam kesyirikan dan ini tidak boleh. Ya. Ya, kemudian yang ketujuh ya, lanjut. Itu kan ulangan ya. Ini kita lanjut yang ketujuh. Apa makna la ilaha illallah? Ya, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi makna la ilaha illallah itu ya seseorang ya dia harus mengatakan kalimat la ilaha illallah, artinya adalah tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita nggak boleh beribadah kepada makhluk, jinnya. Ya, jin itu termasuk makhluk ya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu adalah makhluk. Ya. Kecuali apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Kalamullah. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kecuali Al-Qur'an, semuanya adalah makhluk. Ya, semua yang Allah ciptakan adalah makhluk kecuali Al-Qur'anul Karim. Nah, ya, jadi anda sekalian, antum harus paham, kalau kita sudah mantap dengan kalimat la ilaha illallah, maka hindari pembatal-pembatalnya. Pembatalnya adalah seseorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini masa-masa kayak kalian ini banyak sekali godaannya, karena Ustaz sudah laluin gitu. Dan Pak Ustaz katakan sudah laluin, biasanya bakal ada timbul seperti percaya bintang-bintang, ramalan-ramalan. Ada yang zodiaknya misal Pisces gitu kan, Capricorn, Aries gitu ya, Aquarius apa sih itu kan. Nah, ini nggak boleh kalian baca-baca orang kok lahir pada tanggal sekian, dia kehidupannya kayak gini, rezekinya bakal kayak gini. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Semua sudah Allah takdirkan ya 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Semua sudah sudah Allah takdirkan. Sementara tinta sudah mengering dan pena sudah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Ya, kita tinggal menjalani takdir kita. Gitu. Jadi kita nggak boleh percaya hari sial, percaya kalau kita nabrak kucing di tengah jalan kita bakal sial. Ini nggak boleh. Ya, percaya kalau dengar suara burung gagak bakal ada orang meninggal. Ini nggak boleh, kesyirikan. Apalagi mendatangi dukun. Kata Nabi SAW, barang siapa mendatangi dukun, peramal, dan mempercayai ucapannya, maka batallah sholatnya selama 40 hari. Batal sholatnya selama 40 hari. Ya, jangankan selama 40 hari. Tadi subuh aja, siapa yang berani jamin di sini kalau salatnya diterima sama Allah? Kita nggak berani jamin. Nggak berani jamin kan? Kita cuman datang ke masjid, kemudian kita takbir, kemudian kita berharap Allah terima. Kita nggak tahu apakah benar-benar diterima atau tidak. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Jangankan salat subuh kita, 1 rakaat kita saja kita nggak tahu apakah diterima atau tidak. Apalagi yang dikatakan sama Nabi SAW, yang mendatangi dukun, yang percaya sama dukun, yang membenarkan ucapannya, batal salatnya selama 40 hari. Konon lagi yang sering ke dukun, ya belum selesai 40 hari udah datang lagi, ya kan,
minta usahanya, Mbah, usahanya biar lancar nih Mbah, gitu kan. Kata dukunnya, kamu kayak gini, kayak gini, ini apa namanya? Kalau kalian nanti belajar ya di bangku universitas, di perkuliahan, itu kami pernah bahas, saya pernah bahas dulu. Ternyata paranormal itu, dukun itu dianggap sebagai orang gila. Ini dalam ilmu keduniaan ya, bukan lagi perkara agama. Dianggap orang gila. Ya, bukan paranormal, tidak normal gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalian jangan percaya sama dukun. Ya, dan jangan sekali-sekali mencari tahu tentang dukun, apalagi mendatanginya. Ya, kita punya Allah Azza wa Jalla. Kalian sulit, minta sama Allah. Ya, apapun yang kalian inginkan, minta sama Allah. Biasakan seperti itu. Baik, nggak boleh percaya hari sial. Ini banyak nih terjadi di masyarakat. Ya, Ustadz apa namanya, orang tua Jawa, dua-dua Jawa, nenek kakek Jawa. Ya, walaupun Ustadz lahir di Sumatera, mereka orang Jawa. Nah, orang Jawa ini kental sekali terhadap itu. Nggak boleh berpergian hari Sabtu, hari Sabtu nggak boleh, Selasa nggak boleh, Kamis nggak boleh. Terus hari apa berangkatnya gitu kan? Hari Jumat berangkat, mau sholat Jumat gitu kan? Misalnya kita berpergian jauh gitu, ini nggak boleh. Dan sering mereka mengingatkan itu. Tapi Ustadz paling sering berangkat hari Sabtu, karena besoknya Ahad gitu kan, libur. Alhamdulillah, keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ya, maka tidak akan ada yang dapat mencelakain kita kecuali atas izin Allah. Kecuali memang takdir kita hari itu celaka. Paham di sini? Yang penting kan itu berdoa sama Allah saja. Ya, sama Allah saja. Nggak perlu dengar cakap orang. Kalau apa namanya, ada kupu-kupu masuk rumah, siapa yang mau datang gitu kan? Ada tamu gitu. Kalian kayak gitu nggak sih di rumah? Atau zaman sekarang udah mulai hilang ya? Kedutan, masya Allah. Kedutan matanya, tangannya gatal. Ini dulu saya waktu di kos, masih ngekos bareng kawan-kawan. Ya, dan mereka apa ya, awam, sebagaimana dulu Ustaz awam sebelum kenal sunnah. Kalau tangan gatal apa katanya? Rezekimu datang, duit katanya. Masya Allah. Ketika udah tangannya datang, apa gatal? Handphonenya ada nelpon. Apa katanya? Bismillah, duit gitu. Ya, ini tetayur, dan ini tidak boleh. Ini salah satu bentuk kesyirikan. Kita nggak boleh percaya hal-hal seperti ini. Paham kira-kira di sini? Paham ya? Ingat tauhid uluhiyah. Semua bentuk ibadah kita untuk Allah, nggak boleh untuk manusia. Sedekah kita, salat kita, ya kurban kah, ya semua ibadah. Kemudian makna la ilaha illallah tadi adalah ya tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, dan konsekuensinya tadi udah Ustadz sampaikan, dan apa-apa yang harus dihindari. Ya, ini banyak, nanti kalian bakal temukan itu. Ramalan bintang-bintang tuh sering kali kok masih remaja kayak gini. Ya, itu enggak boleh. Karena apa namanya? Ustadz dulu juga pernah terjatuh dalam kesalahan itu. Ya, maka membentengi adalah dengan cara belajar. Ya, dengan belajar kebodohan kita akan tertutupi. Dengan belajar sesuatu yang tidak tahu, kita akan tahu. Ya, maka kalau kalian pengen banyak tahu, maka belajarlah. Ya, insya Allah Allah akan jaga kita dengan ilmu. Tapi saya rasa cukup. Ya, ditandain ya hari ini sampai pertanyaan yang ke-7. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan. Ya, kalian besok lihat rekaman berarti ya, kecuali yang anak pondok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.